Namanya Andy Black. Entah mengapa dia menyebut dirinya Black. Mungkin plesetan dari black yang berarti hitam sebab kulitnya memang rada gelap. Karena pendidikan minim, Black susah mendapat pekerjaan. Untung dia punya teman Sukardi yang membantunya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh angkut di Kabupaten Maros. Sebagai buruh angkut, Black tinggal di gudang milik bosnya Rahmat di Jalan Poros, Makassar, Maros, Balu, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tidak terasa, sebulan sudah Black bekerja di sana. Minggu pertama, semua baik-baik saja. Namun 3 minggu belakangan, dia gusar. Bahkan 2 hari terakhir, dia tidak bisa tidur. Pikirannya mumet, bercampur aduk dengan rasa marah yang tidak tertanggungkan. Dan rasa marah itu tertuju pada penghuni ruko yang terletak di depan gudang. Ruko itu milik Pak Makmur. Sesuai dengan namanya, Pak Makmur memang makmur. Dia memiliki beberapa properti termasuk ruko 3 lantai yang dipakainya sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Sehari-hari Pak Makmur berjualan kue juga membuat roti. Di lantai dasar ruko terdapat oven pemanggang dan bahan-bahan pembuat roti. Sebagian roti-roti itu ada yang dititipkan ke toko lain untuk dijual. Sedangkan di lantai 2 terdapat ruang tamu dan beberapa kamar, demikian juga di lantai 3 ada kamar tidur. Di ruko selain Pak Makmur tinggal istrinya Parti yang menderita stroke, serta 3 anak mereka, yakni Abdillah yang berusia 20-an, juga Uswatun dan Aulia. Nah, 2 penghuni ruko itu yakni Pak Makmur dan sang anak Abdillah yang sesungguhnya jadi penyebab Black gusar dan marah. Pada Rabu dini hari, 6 Desember 2023, Black yang gelisah terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Pikirannya terus dipenuhi sosok Pak Makmur dan Abdillah. Bulat sudah tekadnya untuk melaksanakan aksinya. Black beranjak dari tempat tidurnya di gudang, lalu keluar lewat jendela untuk menghindari CCTV yang dipasang di pintu luar gudang. Dia berjalan di celah sempit antar bangunan, lantas bak Spider-Man merayap di tembok hingga berhasil memanjat tembok ruko Pak Makmur dan merangkak tiba di depan ruko. Dia ketuk pintu depan ruko, tapi tidak ada yang membuka. Lewat sela-sela dinding ruko, Black menuju belakang ruko. Dia mencoba masuk dengan cara mencungkil pintu belakang dengan potongan besi, tapi gagal, pintu tidak terbuka. Black mengetuk pintu belakang, tapi lagi-lagi tak seorang pun datang membuka. Pemuda itu lantas naik ke atas mesin cuci yang ada di luar dan mengintip ke dalam ruko lewat ventilasi udara, tapi tidak melihat siapa-siapa. Dia menendang pintu. Nah, saat itulah dia dengar langkah kaki mendekat. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Tak lama kemudian pintu dibuka Abdillah, anak Pak Makmur. Black langsung mendorong dada pria itu. Abdillah yang terkejut dirinya diserang segera berlari naik ke lantai 2. Black tidak membiarkan, dia kejar Abdillah. Di tangga terjadi perkelahian antara keduanya. Abdillah menendang, tapi Black berhasil menangkis dan balas menendang sehingga Abdillah jatuh ke lantai. Tapi Abdillah tidak menyerah, dia segera bangkit dan lanjut bertarung dengan Black yang langsung mengeluarkan jurus maut. Dia pukul batang leher Abdillah dengan telapak tangan. Abdillah yang kesakitan terjatuh. Tanpa membuang waktu, Black menyambar gunting di atas meja. Dia tusuk Abdillah berkali-kali dengan gunting, di mata, di wajah, di perut. Saat itu, Pak Makmur yang mendengar keributan muncul dengan membawa tongkat. Dia serang Black dari belakang. Namun insting Black tajam. Dia lihat bayangan Pak Makmur dan refleks menangkis lalu merebut tongkat sekaligus menendang kaki Pak Makmur sehingga Pak Makmur terjengkang. Pada saat yang sama, mendengar ribut-ribut, Uswatun, anak Pak Makmur, keluar dari kamarnya di lantai 3. "Jangan turun," teriak Makmur memperingatkan Uswatun yang buru-buru kembali masuk ke kamar bersama adiknya Aulia. Sementara itu Pak Makmur berusaha berdiri, tapi Black langsung menyerang dengan tongkat hingga Makmur kembali terjatuh. Saat itulah tanpa ampun Black menusuk Makmur membabi buta berkali-kali dengan gunting di mata, wajah, leher, lengan, perut, bahkan selangkangan. Usai melakukan aksi brutalnya, Black melangkah menuju kamar tidur Pak Makmur. Begitu membuka pintu, dia lihat seorang wanita terbaring di tempat tidur. Wanita itu adalah Parti, istri Makmur. Black tak ingin dikenali. Dia buru-buru menutup pintu lalu membuka bajunya yang kemudian dipakainya menutupi wajah. Barulah dia kembali masuk ke kamar.
"Buka lemari," perintahnya pada Party untuk memastikan tidak ada yang bersembunyi di dalam lemari. Party yang tetap terbaring di tempat tidur memohon, "Saya stroke, separuh lumpuh." Akhirnya, Black sendiri yang membuka lemari. Dia tidak menemukan siapa-siapa di dalam lemari. Kemudian dia ambil 2 HP dan kunci mobil lalu keluar dari kamar. Dia buang gunting berlumuran darah di dekat tubuh Pak Makmur, lantas menyimpan 2 HP dan kunci mobil di atas tangga lantai 2 di dekat kedua korban, agar tidak ada orang yang bisa memakai HP itu untuk melaporkan perbuatannya. Selanjutnya, Black mengambil sehelai kain putih dan memakainya menutupi wajah Pak Makmur. Setelah itu dia turun ke lantai dasar, membuka grendel pintu depan agar orang yang menolong nanti bisa masuk, lalu dia menuju pintu belakang dan keluar. Dia cuci tangan, kaki, dan wajahnya yang penuh bercak darah, kemudian merayap menaiki tembok dan masuk ke gudang lewat jendela. Setiba di kamarnya di gudang, Black merasa linglung, pusing, seperti akan jatuh. Pandangannya gelap. Tak lama kemudian dia tidur. Sementara itu, sejak tadi Uswatun sudah menelpon saudaranya agar datang menolong. Uswatun kemudian menelpon ambulans di nomor 112, tapi lama sekali tidak diangkat meski akhirnya berhasil juga. Uswatun lantas menelpon polisi, minta secepatnya datang ke ruko. Ketika Uswatun mengintip dari pintu kamar, dia lihat ayah dan kakaknya sudah terkapar di lantai, bersimbah darah. Dia lalu mengecek kamar ibunya dan menemukan sang ibu baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, dia dengar suara saudaranya, Om Udin, memanggil-manggil. Petugas paramedis juga sudah tiba, disusul kemudian oleh polisi. Berita mengerikan itu segera tersebar. Warga berdatangan berkerumun di depan ruko Pak Makmur. Di TKP, polisi menemukan 2 korban tewas bersimbah darah dengan luka-luka mengerikan. Gunting yang diduga merupakan alat pembunuh juga ditemukan di TKP. Uswatun menjelaskan kepada polisi, dini hari ada seorang pemuda masuk ke ruko dan berkelahi lalu membunuh ayah dan kakaknya. Ciri-ciri pemuda itu, kulit gelap, kurus, tinggi sekitar 160 cm, rambut tipis. Sayangnya di ruko Pak Makmur tidak ada CCTV. Polisi menanyai warga sekitar termasuk mendatangi Rahmat, pemilik gudang di belakang ruko Pak Makmur yang rumah dan gudangnya dipasangi CCTV. Polisi menanyai Rahmat, juga Black yang dibangunkan dari tidurnya, tentang pembunuhan yang terjadi di ruko Pak Makmur. Rahmat dan Black mengaku mereka tidak tahu apa-apa soal kejadian itu. Bersama Rahmat dan Black, polisi mengecek CCTV yang terpasang di gudang. Black menyarankan agar polisi juga memeriksa CCTV yang terpasang di bagian depan rumah Rahmat. Di sana sering ada truk parkir, siapa tahu pelakunya sopir truk, kata Black. Black sempat diamankan polisi sebab ciri-cirinya mirip dengan sosok pelaku yang dijelaskan Uswatun. Tapi pemuda itu dilepaskan karena kurang bukti yang masih terus dikumpulkan polisi. 2 hari kemudian, setelah berhasil mengumpulkan bukti-bukti solid, polisi meringkus Black. Pemuda itu sempat melarikan diri hingga kakinya ditembak polisi. Bukti-bukti Black merupakan pembunuh Pak Makmur dan Abdillah adalah selain kesaksian Uswatun, rekaman CCTV menunjukkan pergerakan Black dini hari di sekitar gudang. Tak kalah pentingnya, di TKP polisi menemukan sidik jari dan jejak kaki Black. Black tidak berkutik dan mengaku dialah pembunuh Pak Makmur dan Abdillah. "Saya sakit hati karena mereka sering menghina saya." Di tahanan, Black sempat mewek, menyebut-nyebut orang tuanya, dan memeluk petugas polisi. Mulia orang tua, mau kasih makan orang tua, saya kerja gaji pegawai. Black kan, begitulah, laki-laki orang jujur kan, bagaimana? Saya sakit hati sebenarnya pembohong. Pengakuan Black yang mengatakan Pak Makmur dan Abdillah kerap menghinanya menyulut amarah keluarga Pak Makmur sebab selama ini Pak Makmur dan sang anak Abdillah dikenal baik, tidak punya musuh, tidak pernah punya masalah dengan tetangga. Pengakuan Black dianggap fitnah. Saat rekonstruksi digelar, keluarga Pak Makmur meluapkan amarah. Mereka protes, mengacung-acungkan tangan sembari meneriaki si pembunuh Andi Black.
keluarga itu Pak tidak menerima dengan alasan-alasan seperti dendam lah apa segala, itu cuma fitnah aja Pak. Karena saya tahu persis ini sepupu saya, mereka itu orang tenang. Turun di lokasi sini saja sampai turun di tanah itu jarang sekali. Saya yang tahu persis ini orang. Tapi kalau sosok almarhum itu seperti apa sih? Sosok almarhum itu dengan anak-anak, istri pendiam semua Pak. Pendiam orangnya itu, bohong, itu bilang fitnah, bilang dikata-katai apa segala. Orang ini orang makmur, ini orang berpendidikan loh ini Pak. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Maros, Sulawesi Selatan, keluarga Pak Makmur kembali bersaksi dan menegaskan Pak Makmur dan Abdillah meski jarang berinteraksi dengan orang luar, punya hubungan baik dengan tetangga. Mereka tidak punya musuh dan tidak pernah bercerita punya masalah dengan orang lain. Selama ini Pak Makmur sehat dan merupakan pengusaha roti. Abdillah juga membantu bisnis sang ayah. Saat meninggal, Pak Makmur berusia 53 tahun, sedangkan Abdillah 27 tahun. Yang tidak habis pikir adalah Rahmat, bos Black, yang juga ikut bersaksi di persidangan. Rahmat mengatakan Black bekerja padanya dengan alasan mencari uang untuk makan sehari-hari. Saya mau kerja apa saja, bantu-bantu atau jadi tenaga lepas, demikian kata Black. Sehari-hari Black bersama pekerja lainnya bermalam di gudang milik Rahmat yang terletak di belakang ruko Pak Makmur. Menurut Rahmat, selama bekerja, Black selalu bersikap baik dan sopan, tidak temperamental. Black tidak pernah berselisih atau bertengkar dengan pekerja lainnya. Rahmat mengaku dia sama sekali tidak curiga Black pelaku pembunuhan sebab keseharian Black sopan. Ketika Black sempat diamankan polisi sebelum kemudian ditangkap, Rahmat bertanya, "Apa kamu pelakunya?" Tapi dengan wajah innocent, Black menegaskan, "Bukan saya pelakunya." Menurut Rahmat, dia kenal baik dengan keluarga Pak Makmur, bahkan sejak orang tua Pak Makmur masih hidup. Rahmat tidak tahu ada masalah apa sebenarnya antara Black dan kedua korban. Demikianlah Andi Black bikin semua orang bingung dan bertanya-tanya, mengapa dia begitu sadis dan brutal membunuh Makmur dan Abdillah. Dia menusuk Makmur hingga 12 kali, sedangkan Abdillah 17 kali. Yang paling ganjil, dia menusuk mata kedua korban. Apa sebenarnya motifnya? Begini ceritanya. Andi Black mengaku anak tunggal, kelahiran Oktober 2003. Broken home, ibu dan ayahnya sudah bercerai. Black dibesarkan ibunya, tapi hidup keseharian pemuda itu tidak jelas. Untuk mendapatkan uang, Black kemudian minta dicarikan pekerjaan pada temannya Sukardi. Sukardi kemudian mengenalkannya dengan Rahmat yang membutuhkan tenaga buruh angkut. Black dan Sukardi kemudian tinggal di gudang milik Rahmat untuk memudahkan bongkar muat barang yang biasanya dibawa ke pasar sentral Makassar. Sebagai buruh angkut, setiap hari Black dapat makan gratis dan digaji per bulan 1,5 juta oleh sang bos Rahmat. Dari gaji itu, kata Black, sekitar 1 juta dikirimnya rutin untuk sang ibu. Black punya HP dan di waktu luang dia main HP dengan menggunakan Wi-Fi milik bos Rahmat. Kebetulan dia tahu password Wi-Fi tersebut pada saat membantu pemasangan kamera CCTV yang terhubung dengan Wi-Fi. Tapi sinyal Wi-Fi tidak sampai ke gudang belakang tempat tinggal Black. Jadi dia harus nongkrong di depan rumah bos Rahmat yang berdekatan dengan ruko Pak Makmur agar bisa mengakses sinyal Wi-Fi. Dan demikianlah kurang lebih sebulan sudah Black melewati hari-harinya. Selain bekerja sebagai buruh angkut, di waktu senggang dia nongkrong di depan dari pukul 4 sore hingga menjelang sholat Isya untuk mengakses Wi-Fi dan main HP. Nah, saat nongkrong mengakses Wi-Fi gratis itulah, menurut pengakuan Black, Pak Makmur dan sang anak Abdillah sering menegurnya, karena Black kerap nongkrong menghalangi mobil pengunjung keluar masuk ke parkiran ruko untuk membeli roti. Black mengatakan, Makmur menegur dan memelototinya, bahkan menghina dan mengumpatnya dengan kata-kata kotor. Demikian juga Abdillah. Black mencoba menahan diri, namun lama-kelamaan dia memendam dendam dan sakit hati. Akibatnya, setiap hari Black jadi gelisah, amarahnya bertumpuk hingga dia tidak bisa tidur. Terakhir dia kembali kena tegur Pak Makmur pada 3 Desember 2023 saat nongkrong di dekat ruko. Kesabarannya habis sudah. Dia merencanakan akan memberi Makmur dan Abdillah pelajaran. 3 hari kemudian, pada Rabu dini hari 6 Desember, dia datangi ruko tempat tinggal Pak Makmur untuk mengajak mereka berduel.
Ketika dia berhasil masuk ke dalam ruko, ternyata yang terjadi tidak hanya duel, tapi dia membantai Pak Makmur dan Abdillah. Di persidangan dengan bangga, Black juga mengaku punya kemampuan ilmu bela diri sendeng khas Bugis yang dipakainya melumpuhkan kedua korban. "Saya sabuk hitam," katanya pada majelis hakim. Di depan majelis hakim, Black mengaku tidak membunuh istri Pak Makmur karena "saya tidak akan menyakiti perempuan karena saya lahir dari rahim perempuan." Entah benar pengakuan Black tentang penghinaan yang diterimanya dari kedua korban, tapi yang pasti tidak seorang pun percaya pada perkataannya, termasuk keluarga Pak Makmur bahkan Rahmat, bos Black. Rahmat tidak habis pikir dengan ulah sadis Black. Rahmat mengaku Pak Makmur dan Abdillah bukan sosok seperti yang digambarkan Black. Rahmat juga mengatakan tidak pernah melihat Black nongkrong di depan untuk mengakses wifi gratis seperti pengakuan Black. Kesimpulannya, tak seorang pun tahu dan pernah mendengar kedua korban menghina Black. Kebrutalan Black menikam kedua korban bertubi-tubi hingga belasan kali menunjukkan amarah terpendam. Setelah melakukan aksinya, dia tidak mencuri atau mengambil barang berharga dan langsung pergi meninggalkan TKP. Ketika ditanya mengapa dirinya menikam mata kedua korban, Black bilang karena dia sakit hati, teringat mata kedua korban melotot padanya setiap kali menegur dan menghina dirinya. Tapi apapun alasan dan pembelaan diri Andi Black, majelis hakim menyatakan pemuda itu sangat sadis dan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Black divonis penjara seumur hidup. Ini merupakan kedua kali dirinya dipenjara karena sebelumnya dia juga pernah dibui di Rutan Sengkang akibat kasus pencurian sepeda motor. Di sanalah sebenarnya Black bertemu Sukardi yang juga dipenjara karena kasus penganiayaan. Setelah mereka bebas, Sukardilah yang kemudian mengenalkan Black kepada Rahmat, tetangga Pak Makmur, yang tampaknya memang tidak keberatan mempekerjakan para mantan napi. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.